Tes, tes. Halo, selamat malam Kak Lila. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat juga, Alhamdulillah. Kita mesti tunggu teman-temannya nih. Mungkin kita tunggu sampai 7:05 ya, Kak Lila ya. Sebelum kita mulai kelasnya. Oke, kalau gitu, kalau masuk ke platform Algonova hari ini kita tidak ada tugas sih, karena ini adalah hari next level kita ya. Nanti ada lumayan beberapa agenda. Kalau gitu kita tunggu dulu ya. Kita tunggu 3 menitan lagi nih untuk Raka dan juga Medina. Miss Deni izin remind dulu ya. Oke? Oke, By the way, kemarin kata bundanya Kalila, minggu lalu tuh Kalila lagi ujian ya. Gimana nih ujiannya? Aman iya, kah? aman. Insya Allah Aman. Insya Allah ya. aman. Ya, berarti sekarang sudah liburan dong? Belum. Oh, belum ya? Oh, liburnya berarti kapan tuh? Minggu depan kali ya, Kalila ya? Enggak tahu di liburan kapan. Oh, belum ada info ya kalau Kalila ya? Oke deh, Belum. baik. Semoga nanti nilainya sesuai dengan yang diharapkan Kalila ya, hasil ujiannya nih. Oke deh, baik. Kita tungguin dulu Amin. nih. Masih 2 menitan lagi. Oh, ini udah ada Medina Miss Dani admin tuh. Oke, tes tes. Halo, selamat malam Medina. Halo, Miss. Gimana kabarnya hari ini sehat? Iya, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Baik Medina, kita masih menunggu Raka. Mungkin kita tunggu 2 menitan lagi ya, Medina ya. Baru nanti kita mulai kelasnya. Iya, Miss. Oke, jadi mungkin yang di sini parentsnya atau ayah bundanya sudah hadir, Miss Dania sambil menyampaikan agendanya ya. Jadi hari ini kan adalah hari terakhir kelas kita nih, atau biasa kita sebut dengan kelas next level, teman-teman. Miss Dania mau izin menjelaskan agendanya. Jadi nanti kita akan ada mereview materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dengan cara latihan yang disebut dengan math battle ya, teman-teman, atau pertempuran matematika. Baru setelah itu nanti di 15 menit sebelum kelasnya berakhir, kita akan masuk ke agenda next level itu ya. Jadi nanti kalau ayah bundanya sudah bergabung, nanti boleh ikut bergabung lagi di 15 menit sebelum kita tutup kelasnya ya. Oke deh. Miss Dania belum tanya, kalau Medina berarti sudah libur kah? Hmm, belum aku besok. Besok aku kayaknya aku nggak tahu deh besok aku masuk apa enggak. Oh, oke. Cuman Tapi, kayaknya aku besok kayaknya masuk deh. oh, Habis itu besok libur. masuk. Iya, iya ya. Tapi berarti udah selesai ujian ya kalau Medina ya? Iya, cuman kayak palingan kayak ulangan yang kayak belum, kayak misalnya kita kayak lagi sakit terus kita kayak belum ulangan paling Remed gitu. ya, kayak Iya, remedial yang remet belum ya. susulan gitu-gitu. Iya, susulan betul. Oh, oke deh, asik nih. Bentar lagi teman-teman mau liburan berarti ya. Oke deh. Baik, kalau gitu, karena sudah pukul 7:05, kita mulai dulu aja kelasnya ya. Teman-teman, selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas Math Master. Wah, tidak terasa ya teman-teman, 8 bulan lamanya nih kita bersama di kelas ini ya, teman-teman ya. Tanpa terasa kayaknya kemarin tuh baru kita memperkenalkan diri masing-masing di pertemuan pertama, sekarang sudah di hari terakhir aja ya, di kelas Math Master. Seperti itu. Hari ini tidak ada tugas ya, jadi hari ini teman-teman bebas dari tugas, tetapi hari ini kita akan ada agenda yang namanya adalah pertempuran matematika. Jadi seperti waktu itu tuh pertempuran pertempuran matematika ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau bisa menjawab soal-soal ini cepet-cepetan gitu ya, namanya kan pertempuran ya. Nanti kalau misalnya yang paling cepat menjawab, nanti Miss Dani akan tulis nih namanya. Oh, misalnya di level 1 nih Medina atau Kalila yang sudah apa namanya benar gitu ya, berarti nanti ada skornya gitu. Oke deh, baik kalau gitu sekarang kita masuk dulu ke agenda pertama ya. Sebentar, Miss Dani bantu dulu. Oke. Ah, oke.
Nah, jadi kita akan mulai dulu teman-teman untuk pertempuran matematikanya. Di sini ada 12 soal. Jadi nanti nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih ingat cara untuk mengerjakannya, boleh nanti teman-teman cepet-cepetan ya jawabnya ya. Tetapi nanti kalau teman-teman sudah lupa, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama-sama lagi. Karena memang untuk tujuan utama kita ada pertempuran matematika ini adalah untuk mengulas kembali nih materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari di kelas ini. Gitu ya. Oke deh, baik kalau gitu sekarang kita masuk ya ke agenda pertama yaitu terkait pertarungan matematika. Ya, oke kita mulai teman-teman. Dimulai dari tugas nomor satu. Kita baca dulu soalnya bersama-sama ya, baru nanti teman-teman coba menjawab. Eka memikirkan sebuah angka dan berkata bahwa itu adalah angka dua digit. Jadi Eka lagi memikirkan angka ya teman-teman dan angkanya itu adalah angka dua digit. Di mana angka satuannya tiga lebih besar. Sebentar, mana anotet Miss Dania. Di mana angka satuannya itu adalah tiga kali lebih besar. Tiga lebih besar daripada angka puluhannya. Ingat ya, ini berarti terkait digit. Ini ada dua digit ya teman-teman ya. Kalau satuan itu yang di belakangnya, kalau puluhan adalah yang di depannya. Dan ketika angka yang dipikirkan dibagi dengan angka satu digit, nanti kalau misalnya sudah dapat nih beberapa kemungkinan, dan kita bagi dengan angka satu digit yang tidak lebih dari 8, sisanya adalah 7. Jadi nanti kalau dibagi ini nggak habis terbagi ya teman-teman, ada sisanya nih. Angka berapa yang terlintas di pikiran Eka? Oke, boleh ya. Kalau gitu silakan teman-teman coba dulu dikerjakan. Nanti yang sudah dapat hasilnya bisa langsung infokan Miss Dania ya. Kira-kira siapa nih yang duluan, oke? Silakan, Miss Dania kasih clue nih. Clue-nya itu ini berarti soal terkait digit ya teman-teman ya. Ini puluhan, ini satuan. Gitu ya. Silakan. Miss Dania kasih contoh. Misalnya, eh, contoh dari kasus ini satuannya tiga lebih besar itu gimana? Misalnya, untuk angka puluhan, angka dua digit yang pertama paling kecil itu kan dimulai dari angka satu ya teman-teman. Berarti satuannya tiga lebih besar. Berarti nanti satuannya ini angka berapa? Kita tambahkan satu ditambah tiga karena tiga lebih besar ya teman-teman ya. Berarti di sini adalah empat gitu ya. Karena empat itu dari penjumlahan satu tambah 3. Berarti yang pertama ada kemungkinan angka 14 gitu. Coba teman-teman lanjutkan lagi ya. Kira-kira yang dipikirkan oleh Eka ini angka berapa? Boleh, Miss Dania kasih waktu untuk mengerjakannya 5 menit ya. Atau 4 menit deh. Takutnya nggak cukup ya, 4 menit. Yuk, silakan. Boleh teman-teman pikirkan dulu ya. Silakan yuk.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Kira-kira sudah ada yang dapat belum nih jawabannya? Silakan. Oke, wah sayangnya sudah 4 menit berlalu ya teman-teman. Sayangnya nih masih belum dapat skor dulu ya Kalila sama Medina untuk nomor 1 karena belum ada yang berhasil menjawab. Nggak apa-apa ya, kalau gitu kita sambil bahas yuk, sambil kita mereview materi ini ya teman-teman ya. Jadi materi ini kemarin kita bertemu saat kita mempelajari terkait bilangan 1 dan 2 digit ya teman-teman ya. Kali ini tapi terkait bilangan 2 digit berarti ya. Oke, kita baca dulu. Angka yang dipikirkan Eka memenuhi 2 kondisi. Syarat pertamanya itu adalah angkanya 2 digit yang jumlah satuannya 3 lebih banyak dari jumlah puluhannya. Gitu. Sekarang kita mulai dari bilangan terkecil di dalam bilangan digit yang puluhannya. Dimulai dari angka 1. Berarti kalau satuannya ini 3 lebih banyak, kita harus tambahkan 1 ditambah 3. Satunya dari mana? Satunya adalah dari digit pertamanya nih atau puluhannya ya teman-teman yang terkecil yaitu angka 1. Tetapi di sini satuannya harus 3 lebih banyak. Berarti kita harus tambah 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi kemungkinan angka pertama adalah 14 ya teman-teman ya. Lanjut, untuk kemungkinan kedua kita sekarang akan naik lagi ke angka 2 untuk puluhannya. Dan seperti di soal tadi, satuannya ini 3 lebih banyak. Berarti kita tambahkan ya teman-teman ya. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti nanti satuannya adalah 25. Oke. Nah, Miss Dani mau tanya dulu sama Kalila dan Medina. Berarti tadi sudah ada yang menemukan seperti ini nih kemungkinan-kemungkinan nomornya. Ada yang sudah dicoba belum tadi teman-teman? Kalila sama Medina seperti ini. Aku udah sih, Kak. Sudah ya kalau Medina. Kalau Kalila? Sama? Sudah juga ya, tapi mungkin kayaknya teman-teman tuh terkecoh sama soal yang berikutnya nih, pernyataan yang berikutnya ya. Oke, it's okay teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita naik lagi ke angka berikutnya, yaitu angka 3 untuk puluhannya. Berarti untuk satuannya, karena di sini 3 lebih banyak dari jumlah puluhannya, berarti satuannya kita tambahin dulu. 3 ditambah 3 adalah 6. Berarti nanti kemungkinan nomor berikutnya adalah 36. Lanjut, sekarang kita naikkan lagi ke 4. Nah, berarti satuannya kita tambahin 4 ditambah 3. 4 tambah 3 adalah 47. Kita naikin lagi 5. 5 ditambah 3 adalah 8. Jadi nanti puluhannya 5, satuannya adalah 8. Lanjut, sekarang kalau 6, 6 ditambah 3 adalah 9, jadinya adalah 69. Nah, sekarang di sini ada tulisan, mari kita periksa angka mana yang memenuhi kondisi kedua. Apa syarat keduanya? Syarat keduanya itu sisanya harus 7, teman-teman. Nah, kita harus ingat, ada nih syarat dalam pembagian, yang dimana sisa hasil pembagian itu selalu lebih kecil dari pembaginya, yaitu angka yang digunakan untuk membagi. Itu kenapa kemungkinan dari nomor-nomor tadi ya teman-teman, kemungkinan-kemungkinan dari nomor yang sedang dipikirkan Eka tuh berhenti sampai puluhan angka 6. Karena kita tahu sisanya adalah 7 dan sisa hasil itu harus lebih kecil ya teman-teman ya daripada pembaginya gitu. Nah, pembaginya di sini bisa jadi angka 8 atau angka 9. Ingat, hasilnya harus lebih kecil daripada pembaginya. Berarti pembaginya harus di atas dari hasilnya. Oh, hasilnya itu ada, sisanya adalah 7.
Berarti pembaginya itu harus di atas 7, antara angka 8 sama angka 9. Sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, kenapa angka 10 tidak masuk di sini? What do you think guys? Kenapa angka 10 tidak masuk nih? Ada yang tahu? Kenapa pembaginya di sini hanya mentok sampai angka 9 guys? Kenapa angka 10 nggak masuk nih? Karena angka 10 adalah angka 2 digit ya teman-teman ya. Di sini angka 10 adalah angka 2 digit teman-teman. Maka dari itu kita mau pembaginya adalah angka 8 dan juga angka 9 aja gitu. Tetapi ingat dari syarat soalnya, pembaginya itu tidak boleh lebih besar dari 8. Yang dimana di sini ada tulisan tidak lebih besar. Yang artinya kalau ada kata-kata tidak, angka 8-nya juga masuk ya teman-teman ya. Jadi pembaginya di sini adalah angka 8. Waktunya kita bagi dan mencari yang sisanya itu adalah 7 ya teman-teman ya. Dimulai dari 14. 14 dibagi 8 adalah 1. 14 dibagi 8 adalah 1 karena 8 kali 1 adalah 8, sisanya adalah 6 untuk mencapai angka 14. Selanjutnya, berarti 14 salah ya, karena di sini sisanya 6 guys. Kalau 25 berarti 25 dibagi 8 adalah 3, tapi sisanya cuma 1. 3 kali 8, 24, untuk ke 25 berarti sisanya hanya 1. Kalau 36 itu 8. 36 dibagi 8 itu adalah 4, sorry. Karena 8 dikali 4 adalah 32 ya teman-teman. 32, dia masih ada sisa 4. Berarti 36 juga bukan angka yang lagi dipikirkan Eka. Sekarang kalau 47. Kalau 47 berarti sekarang kita bagi 8. 47 dibagi 8 adalah 5. Karena 8 dikali 5 adalah 40. Yang dimana sisanya adalah 7 untuk pergi ke 47. Wah, kayaknya kita udah dapat nih jawabannya ya teman-teman ya. Ternyata untuk soal nomor 1, jawabannya angka yang sedang dipikirkan Eka sesuai dengan pernyataan-pernyataan di soal tadi, yaitu angka 47. Gitu ya teman-teman ya. Oh, sudah ada Raka. Halo Raka. Selamat malam. Raka, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Maaf telat. Ah iya, nggak apa-apa. It's okay, Raka. Wah, jadi karena Raka baru hadir, Miss Dani sambil menyampaikan agenda ya. Jadi karena di sini agendanya namanya next level, di awal kita mau ada pertempuran matematika kayak waktu itu ya, Raka ya. Ada pertempuran matematika dulu. Nanti boleh kita undang ayah dan bundanya di 15 menit terakhir kelas kita ya, Raka ya, untuk untuk mulai ke agenda next levelnya. Oke, kalau gitu Raka boleh sambil menyimak ya. Kita baru di nomor 2 nih. Dan masih belum ada yang mendapat skor. Yuk, silakan ya. Jadi kalau pertempuran matematika itu kita memperebutkan skor ya, teman-teman ya. Nanti kalau bisa cepet-cepetan nih teman-teman menjawabnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2 ya, teman-teman. Kita lihat di sini nomor 2. Pertama, Peter membangun tangga dari semua kubusnya. Kemudian dia membongkar tangga-tangga itu dan menyusunnya kembali menjadi sebuah piramida yang tampak sama dari semua sisi. Berapa banyak kubus yang tersisa milik Peter? Jadi jumlah semua keseluruhan kubusnya Peter itu sudah dibuat menjadi tangga, teman-teman. Tapi dia rombak lagi, dia mau bikin piramida. Dan ternyata saat pembuatan piramida ini, dia memiliki sisa kubus dari pembuatan tangga ini. Tugas teman-teman, silakan teman-teman cari berapa sisa kubus yang tersedia saat Peter telah membuat piramida. Oke? Yuk, coba teman-teman kerjakan dulu ya. Miss Dania beri waktu 4 menit dari sekarang. Silakan ya teman-teman ya. Maksudnya, Miss, Maksudnya di sini ada jumlah kubus miliknya Peter, yang dimana pertama itu semua jumlah kubusnya itu dibangun tangga nih Raka. Nah, artinya di sini kalau kita ingin tahu berapa jumlah kubusnya, kamu harus tak cari dulu berapa jumlahnya dengan cara kamu hitung dulu ya. Lalu dia rombak
semua kubusnya itu, nggak semua sih, nanti ada sisanya ya. Dia rombak yang tadinya menjadi tangga, dia rombak menjadi piramida. Yang artinya nanti teman-teman juga harus cari berapa nih jumlah dari kubus untuk membuat piramida. Lalu Oh iya, ternyata iya. di sini ada sisanya. Kira-kira sisanya berapa? Gitu ya. Oke, 4 menit dari sekarang ya. Coba teman-teman hitung dulu. Nanti yang sudah dapat hasilnya boleh langsung buru-buruan ya. Biar dapat poin nih. Silakan teman-teman. Nanti yang sudah dapat jawabannya boleh langsung di-unmute ya. Teman-teman mikrofonnya ya dan cepet-cepetan. Silakan. Silakan. Oke, 1 menit lagi guys. Come on. Oke, teman-teman. Sisanya Wah. 13, Miss. Wah, kalau Raka 13 ya. Oke, kalau gitu kita bahas dulu ya Raka ya. Good job, kamu udah coba mencoba ya, sudah mencoba menjawab ya. Kalau Kalila sama Medina udah dapat belum nih sisanya tadi? Kalau Raka 13 ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita coba ya bahas dulu ya tugas nomor 2 ini. Yang pertama yang harus kita ketahui jumlah dari kubusnya itu adalah yang tangga ini dulu teman-teman. Karena nanti setelah kita mau tahu jumlah yang tangga, tinggal kita eh, tahu jumlah dari yang piramida. Nanti tinggal kita kurangi berapa nih sisanya, gitu ya teman-teman ya. Ya, di sini dalam soal tertulis berapa banyak kubus yang tersisa milik Peter. Oke, dimulai dari tangga dulu. Gimana cara menghitung tangga?
Untuk menghitung tangga, untuk semua jumlah baloknya itu kita harus hitung dari lapisan-lapisan tangga ini. Ada berapa lapisan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 lapis tangga ya, teman-teman ya. Yang dimana kita akan bahas dari lapisan pertama dulu. Cara hitungnya gimana? Wah, ini teman-teman bisa langsung kali ya. Misalnya kita lihat dulu panjangnya berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebarnya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Yang dimana nanti kita bisa langsung kalikan saja ya teman-teman. Karena pasti untuk ke belakangnya itu dia juga sama nih. Gitu. Tinggal kita kali. Yang dimana 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa teman-teman? 20. 20 ya. Untuk lapisan pertama adalah 20. Berarti untuk lapisan kedua sebenarnya ini gampang. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menghitung manual, kalau manual masih sama ya dikali ya panjang kali lebarnya ya teman-teman ya. Di sini panjangnya 4, lebarnya juga 4. Berarti kita kali 16. Kalau misalnya gampangnya itu tinggal teman-teman kurangi 4 balok aja. Karena kan kalau tadi teman-teman lihat dia tuh seperti ini tuh lapisannya dia makin mengurang 4 balok, makin mengurang 4 balok gitu ya. Berarti lapisan kedua adalah 16, lapisan ketiga adalah 12, lapisan ke 1, 2, 3, 4 adalah 8, dan lapisan kelima adalah 4. Yang nanti kalau kita jumlahkan adalah 60 jumlahnya nih, keseluruhan balok Peter ternyata. Ya, itu untuk tangga. Sekarang kalau piramida, piramida juga sama kita hitung dulu ya untuk lapisan pertama. Kita hitung dari yang paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 adalah berapa teman-teman? 5 kali 5? 5 kali 5 adalah 25 ya. Lapisan pertama adalah 25 kubus, teman-teman. Kalau lapisan kedua kayaknya dia tuh masih sama jumlahnya kayak lapisan pertama. Tetapi dia hilang 4 kubus nih yang di pinggir-pinggiran ini. Jadi tinggal teman-teman kurangi. 25 dikurang 4 adalah 21. Lalu kalau lapisan ketiga, nah ini harus hitung manual ya. 3 dikali 3 adalah 9. Dan yang paling atas adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan dia hasilnya adalah 21 tambah 9 adalah 30. 25 ditambah 1 adalah 26. Yang dimana hasilnya itu adalah 56 ya teman-teman ya. Nah ini dia nih teman-teman. Ternyata kalau bikin tangga Peter harus membutuhkan 60 balok. Sedangkan untuk bikin piramida dia hanya membutuhkan 56 balok teman-teman. Jadi sisanya adalah kita kurangi. 60 dikurang 56 adalah berapa nih? 60 dikurang 56 adalah 4. Iya, wah jawaban Raka Bisa. masih kurang tepat ya. Nggak apa-apa, it's okay. Yang terpenting tadi Raka sudah mencoba ya. Kalila dan Medina juga misalnya yakin juga tadi teman-teman sudah mencoba nih. Tapi caranya seperti itu ya. Nanti kalau bertemu soal seperti ini. Soal logika seperti ini ya teman-teman ya. Jawabannya sisanya adalah 4. Kita lanjut ya, tugas nomor 3. Yuk, kita baca baik-baik, perhatikan baik-baik juga ya teman-teman. Keluarga Kim memiliki 2 pasang anak kembar. Saudara perempuan Mega dan Nila, berarti ini kembar nih teman-teman, Mega dan Nila. Dan saudara laki-laki Said dan Abdul. Abdul dan Nila bersama-sama berusia 11 tahun. Kalau dijumlahkan, umur mereka tuh 11 tahun, teman-teman. Abdul dan Nila ya. Berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Maksudnya Mega bersama itu adalah umur mereka kalau dijumlahin nih 3 tahun yang lalu berapa? Kalau sekarang dijumlahin umurnya sekarang adalah 11 tahun. Lalu soal kedua, berapa lama Said dan Mega akan bersama, umurnya sama maksudnya ya, dalam 7 tahun mendatang. Ya, berarti kalau tugas nomor 3 ini, kita sudah tahu nih, jumlah dari umur mereka saat ini adalah 11 tahun. Berarti kalau 3 tahun yang lalu jumlah umur mereka itu berapa? Dan 7 tahun mendatang umur mereka bersamaan berapa? Oke? Nah, di sini ada clue lagi. Kalau anak kembar berarti mereka lahir di hari yang sama, berarti mereka seumuran ya. Oke, yuk silakan teman-teman coba kerjakan dulu. Miss Dania beri waktu 4 menit ya. Semangat teman-teman.
Miss, yang 11 tahun berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Berarti 11 dikurangi 3. Tapi tiganya itu kurang tiga lagi. Di sini clue yang beneran ya. 11 dikurang 3 dikurang 3 lagi. Karena kan dua anak nih. Campuran umurnya ya. 11 kurang 3 kurang 3. Nah, itu untuk 3 tahun Ini yang lalu. 5. Berarti tahun yang Oke. lalu tuh 5. Oke. Kalau menurut Raka 5 ya. Yang pertama ya 3 tahun yang lalu. Kalau soal Lima kedua kan, berapa Miss? nih? Miss, Kenapa lima Medina? kan? Lima kan, Miss? Bener Iya, kan? kalau yang pertama itu 5. Soal pertama. Good. Yuk, soal kedua coba ya Terus teman-teman berapa kerjakan lama ini. Said Mega akan bersama dalam 7 tahun? Berarti 11 tahun ditambah 14. Karena tujuhnya kan anaknya kembar. Jadi Hmm, bukan. jadi berapa? Jadi berapa tuh kalau di total? 25. 25. Yeay, good job. Raka dapat poin satu ya di soal nomor 3. Wah, padahal Medina hampir berhasil tadi ya. Yang pertama tadi berhasil tuh satu tuh. Oke, kita dapat poin ya untuk Raka ya. Kalila, semangat yuk. Semoga nanti kamu bisa menjawab soal berikutnya ya. Raka udah dapat poin satu nih. Oke, kalau gitu kita bahas ya maksud dari soal ini. Kalau soal ini itu adalah soal logika yang biasanya kita memerlukan segmen garis nih teman-teman ya. Kalau seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi clue-nya itu adalah mereka adalah sepasang anak kembar yang dimana kalau anak kembar itu dia lahir bersamaan ya teman-teman ya. Yang artinya nanti kalau teman-teman membandingkan juga usia mereka itu sama. Oke, sekarang kita mau lihat segmen garisnya. Mega, Nila, Said, Abdul. Dia itu segmen garisnya bersamaan ya teman-teman ya. Sekarang kita mau tahu nih, apa yang diketahui tentang usia Abdul dan Nila? Tadi katanya Abdul dan Nila itu keduanya kalau dijumlahkan umurnya adalah 11, teman-teman. Ya, baik Abdul dan juga Nila nanti ditambahin nih, dia umurnya adalah 11. Oke, berarti ini juga akan sama kalau kita membandingkan segmen Mega dan juga Abdul. Ingat, karena mereka adalah twin, anak kembar. Berarti nanti dia itu juga sama ya, teman-teman ya. Kalau dijumlahkan usia mereka saat ini adalah 11 tahun. Oke, sekarang untuk soal pertama. Berapa lama Abdul dan Mega bersama 3 tahun yang lalu? Usia mereka bersamaan tuh di 3 tahun yang lalu itu berapa? Berarti kita harus kurangi masing-masing 3. Oke, karena kita tidak tahu masing-masing nih umurnya berapa, Mega dan Abdul, ya udah kita langsung bisa kurangi dari jumlah dari umur mereka sekarang, yaitu 11 tahun. Karena di sini ada dua orang, Mega dan Abdul, berarti kita kurang dua kali ya. 11 dikurang 3, dikurang 3, karena 3 tahun yang lalu. 3 tahun umur yang pertama ini adalah 3 tahun yang lalu umurnya Mega, kalau yang ini adalah 3 tahun yang lalu umurnya Abdul. Berarti kalau kita kurangi, umurnya berapa? Oh, ternyata umurnya adalah 5 ya teman-teman ya, untuk penjumlahan umur mereka. Sekarang, untuk soal yang berikutnya, kalau 7 tahun mendatang berarti umur mereka kalau dijumlahkan berapa? Tapi di sini yang kita bandingkan Said dan juga Mega, teman-teman. Ingat ya, Said dan Mega juga dia umurnya sama karena mereka adalah sepasang anak kembar ya. Tadi ya Mega dengan Nilah dan Abdul dengan Said gitu ya. Berarti kalau 7 tahun mendatang yang kita ketahui sekarang jika dijumlah umur mereka 11, tinggal kita tambahkan kayak tadi ya teman-teman. Ini adalah 7 tahun mendatang umurnya Mega, dan ini adalah 7 tahun mendatang umurnya Said. Jadi jika kita tambahkan, jumlah kedua anak ini umurnya adalah 25 tahun. Yeay, good job Raka. Nice job ya Raka ya. Jadi ini adalah pembahasan soal nomor 3. Semangat yang lain ya, masih ada beberapa soal. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan poin juga ya. Oke, yuk kita bahas nomor 4 ya teman-teman ya. Nanti cepet-cepetan lagi ya. Kayak tadi nih seru banget nih. Oke, kita lihat tugas nomor 4. Potongan sepanjang 3 meter dipotong dari tali sepanjang 45 meter. Misalnya jabarkan soalnya biar mudah. Jadi ada tali panjangnya 45 meter. Lalu dipotong 3 meter. Gitu ya. Kemudian sisanya dipotong-potong sepanjang 2 meter. Berarti perbagiannya ini 2 meter, teman-teman. Berapa total pemotongan nih ya?
yang dilakukan. Ya, oke, kalau gitu silakan coba teman-teman bisa analisa dulu dan coba dikerjakan ya soal nomor 4. Ini buru-buru lagi, cepet-cepetan lagi ya. Kalau gitu Miss beri waktu 4 menit dari sekarang ya. Clue-nya itu adalah ini soal terkait pemotongan dan juga bagian. Ingat, potongan itu dia lebih kecil daripada bagiannya. Bagian itu lebih satu daripada potongannya, oke? Silakan teman-teman boleh dikerjakan ya. Semangat yuk. Ada yang udah dapat belum nih jawabannya? Jumlah semua tali keseluruhan tadinya 45 ya, teman-teman, tapi dipotong 3 meter. Berarti jadi 42, Miss. Betul. Jadi kalau udah dipotong 3 meter, sisanya 42. Berarti gimana tuh? Oh, Kalila mau coba jawab? Boleh. 21. Wih, betul. Good job. Wah, jawaban Kalila betul ya. Berarti Kalila dapat poin 1 nih di soal nomor 4. Semangat ya, Raka Medina. Masih banyak soal. Nanti teman-teman kalau bisa jawab juga lagi ya. Kenapa 21? Coba sekarang kita bahas sama-sama ya, teman-teman ya. Kita lihat. Masalahnya adalah tentang tali. Berapa panjangnya? Di awal, tali itu panjangnya 45 meter, teman-teman. Lalu dipotong 3 meter katanya nih teman-teman. Yang tersisa menjadi 42 meter. Karena 3 meter yang tadi udah dipotong ya. Sekarang, menurut soalnya, sisa dari potongan itu dipotong-potong lagi menjadi tali sepanjang 2 meter per bagiannya. Supaya kita bisa tahu untuk berapa banyaknya ya jumlah bagiannya, kita bisa bagi aja. Keseluruhan panjangnya adalah 42. Kalau per bagian adalah 2 meter, kita bagi aja. 42 dibagi dengan 2 adalah 21 bagian. Ternyata kalau dipotong-potong nanti akan muncul 21 bagian. Ingat teman-teman, syarat dari potongan yaitu kurang satu daripada bagiannya. Bagian akan lebih besar daripada potongannya satu ya. Berarti di sini ternyata potongannya dari sisa talinya itu adalah 20 potongan. Wah, Miss Dania tadi bukannya Kalila bilang 21 benar. Kenapa di sini 20 nih? Karena ingat, di awal kan kita juga sudah memotong tali sepanjang 45 meter menjadi 3 meter nih. Berarti itu juga terhitung menjadi potongan ya, teman-teman nih ya. Sehingga dari 20 potongan itu ditambah dengan satu potongan yang sebelumnya. Totalnya adalah 21 potongan. Yeay, good job Kalila. Nice job ya. Kamu sudah berhasil nih untuk menjawab soal nomor 4. Gitu ya teman-teman, itu pembahasan soal nomor. Oke, yuk semangat untuk yang belum ya. Yuk semangat Medina, Raka, Kalila. Yuk, nggak apa-apa ya, masih banyak nih soalnya nih. Coba teman-teman bisa kita baca dulu ya tugas nomor 5 ya. Sang ibu
6 kali lebih tua dari putrinya. Dan putrinya 30 tahun lebih muda dari ibunya. Berapa umur ibu dan berapa umur putrinya? Ya, teman-teman ya. Nomor 5 ini adalah terkait segmen garis. Miss Dania kasih clue dengan Miss Dania gambarkan segmennya, baru teman-teman coba analisa ya. Yuk, boleh silakan sambil dihitung ya, teman-teman. Oke, ini kisi-kisinya nih. Coba. Miss Dani udah gambarkan segmennya ya. Jadi ini segmennya anak, ini segmennya ibunya. Oke, yuk silakan. Teman-teman analisa dulu ya. Kira-kira masing-masing umurnya berapa nih antara anak sama ibunya? Silakan. Yes, Raka. Kayaknya Raka udah dapat nih jawabannya. Umur ibunya Hmm? 36 tahun, Oke. umur putri 6 tahun. Yes, exactly. Betul. Itu jawabannya ya. Nice. Jawab Raka dapat poin lagi nih. Oke, Miss Dani tambahkan ya poinnya Raka ya menjadi 2. Oke, kenapa nih anaknya 6? Kalau ibunya 36? Mungkin Raka mau coba sedikit menjelaskan? Kira-kira kenapa nih? Soalnya 6 kan ibunya lebih tua dari putrinya, berarti kan Hmm. ditambah jadi 36. Terus anaknya putrinya lebih muda daripada ibunya, berarti 36 dibagi 6. 36 bagi 6. Wih, oke. Kalau itu menurut Raka ya, untuk penjelasan soalnya ya Raka ya. Oke, itu juga masuk akal sih. Itu bagus juga ya untuk apa namanya untuk pembahasannya. Nah, tapi kita lihat ya dari pembahasan tugas nomor 5 ini. Terima kasih ya Raka ya, good job ya. Kamu menang lagi nih, dapat poin lagi di sini ya. Oke, sekarang kita baca dulu. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan diagram dengan segmen, teman-teman. Segmen garis yang tadi ya. Nah, segmennya seperti ini. Putrinya dan ibunya. Ya, karena satu segmen itu adalah untuk putri, karena ibunya 6 kali lebih tua, berarti segmennya itu ada 6 daripada putrinya. Oke, sekarang kalau kita lihat, ada satu segmen yang dia itu apa namanya, yang sama ya, satu segmennya itu dia sama nih. Seperti itu, kayak gini. Nah, yang artinya kalau ibu di sini berarti sisanya ada berapa segmen yang dia itu akan lebih besar daripada putrinya. Gitu ya. Kalau di sini tertulis putrinya itu 30 tahun lebih muda. Berarti kelebihannya ini adalah 30 tahun nih umurnya ibu teman-teman, yang segmennya itu dia tidak segaris dengan putrinya. Nah, di sini berarti yang tidak segaris dengan putrinya, ibu itu tadi memiliki 5 segmen. Yang kita sekarang mau tahu satu segmennya berapa sih? Kalau kelebihannya di sini 30 tahun lebih tua daripada putrinya, tinggal kita bagi. 30 dibagi dengan 5 segmen adalah 6. Jadi satu segmennya itu dia besarannya adalah 6 tahun. Wah, dari sini kita sudah langsung dapat jawaban dari umurnya si putrinya ini. Umur dari si putri karena dia hanya punya satu segmen, umurnya adalah 6 tahun. Sedangkan kalau ibu punya berapa segmen tuh? Kalau ibu punya 6 segmen.
berarti tinggal kita kali ya, satu segmennya 6, karena ibu punya 6 segmen, berarti tinggal kita kali. 6 dikali 6 sama dengan 36. Ya teman-teman ya, sehingga kita bisa menyimpulkan umur putrinya adalah 6, sedangkan umur ibunya adalah 36. Oke, sekilas mirip sih sama pembahasan Raka tadi ya. Oke, good job ya Raka ya. Yang lain semangat yuk, masih banyak soal-soal di sini ya. Oke, sekarang kita lihat tugas nomor 6, teman-teman. Coba ya kita baca soalnya ya. Bunga-bunga ditanam di taman. Ada bunga tulip, dafodil, krokus, dan eceng gondok. Wah, ini kayaknya bunga-bunga yang agak sulit ya di Indonesia ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bunga-bunga ditanam secara melingkar di hamparan bunga dan di sekitar air mancur. Bunga-bunga ditanam secara melingkar di hamparan bunga, lalu di sekitar air mancur, serta dalam barisan lurus di sepanjang gang utama dan sepanjang jalan setapak. Berarti tempatnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat ya teman-teman. Bunganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Bunga tulip ditanam melingkar, tetapi tidak di sekeliling air mancur. Di sepanjang gang utama, mereka menanam bunga putih. Di gang utama dia menanam bunga putih, teman-teman. Tetapi bukan krokus atau eceng gondok. Dan bunga-bunga krokus yang ditanam di sekitar air mancur. Di mana mereka menanam bunga, berarti di sini adalah soal logika yang dimana melibatkan tabel ya. Nanti teman-teman silakan bikin tabel dan bikin listnya. Misalnya bunganya ada apa? Bunga tulip, dafodil, krokus, eceng godok. Lalu tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di hamparan bunga, air mancur, dan gang utama dan jalan setapak. Nah, itu nanti teman-teman bikin kayak checklistnya ya. Oh, tadi ternyata tulip itu dia tidak di sekeliling air mancur, berarti tulip di mana gitu ya. Gang itu ada bunga putih tapi bukan krokus. Bunga krokus ditanam di sekitar air mancur. Nah, itu nanti teman-teman bikin checklistnya. Dan teman-teman bisa sebutkan kira-kira bunga-bunganya ada di mana aja. Oke? Silakan teman-teman. Miss Dania beri waktu 4 menit dari sekarang ya. Silakan.
Oke, 2 menit lagi ya teman-teman ya. Semangat. Nanti yang sudah dapat. Oh, Kalila udah dapat nih kayaknya. Wah, coba Kalila sebutkan ya. Hamparan bunga melingkar itu kecil. Sekitar air mancur itu eceng gondok. Gang Hmm. utama dia. Sama jalan setapak itu krokus. Oke, good. Kalau gitu, Miss Dania ulang ya. Berarti tadi hamparan itu adalah bunga tulip. Eceng gondok itu berarti air mancur. Ya, lalu dafodil di mana, Kalila? Gang Di jalan ya. Oke, lalu kalau misalnya krokus di gang ya. Oke. kebalik. Kebalik. Iya, dafodil di mana? Yang utama. Jalan utama. Oke. Kalau krokus berarti Jalan setapak. jalan setapak. Oke, baik kalau gitu sekarang kita bahas ya. Apakah betul nih Kalila? Tapi good job ya. Terima kasih kamu sudah mencoba dan juga sudah ini nih bikin checklistnya ya berarti ya. Sehingga kamu bisa mengetahui nih jawabannya. Oke, kita bahas dulu ya. Semangat untuk teman-teman yang lain yuk. Kita lihat nih jawaban Kalila betul atau tidak ya. Kita lihat dulu pertanyaan apa yang perlu dijawab. Ternyata pertanyaannya itu di mana mereka menanam bunga-bunganya di setiap tempatnya ya, teman-teman ya. Yang pertama, nama jalurnya itu ada apa saja? Tempatnya itu ada hamparan bunga, ada air mancur, ada di sepanjang gang, dan juga ada di jalan setapak. Lalu untuk bunganya itu ada bunga tulip, dafodil, krokus, dan eceng gondok. Nah, sekarang kita bisa mengisi tabel ini sesuai dengan kondisi soalnya ya, teman-teman ya. Dimulai dari pernyataan yang pertama. Bunga tulip ditanam melingkar, tetapi tidak di sekeliling air mancur. Berarti air mancur ini nanti kita bisa silang ya. Bisa jadi bunga tulip ini di hamparan bunga gitu ya. Sementara kita taruh dulu di hamparan bunga. Ya, kita kasih tanda plus, yang lainnya itu kita kasih minus. Ingat, ini adalah soal yang tentang terkait seperti ini nih, teman-teman. Matematika yang menyenangkan ya. Jadi di mana dia itu setiap baris dan kolom itu tidak boleh ada yang sama jawabannya. Kalau di sini sudah plus, alias di tempatnya ini sudah plus, yang lainnya itu kita harus bikin dia minus gitu. Karena memang di hamparan bunga hanya satu bunga tadi ya. Misalnya satu tempat itu hanya satu bunga aja. Oke. Baik, kalau sudah kita lihat pernyataan yang berikutnya. Di sepanjang gang utama mereka menanam bunga putih tetapi bukan krokus atau eceng gondok. Nah, di sepanjang gang ini berarti bukan krokus dan eceng gondok. Berarti sisanya berapa yang belum ditanam? Oh, ternyata dafodil. Dafodil kita taruh di sepanjang gang. Yang lain kita bikin minus ya, seperti aturan yang tadi. Di setiap baris dan kolom itu nggak boleh ada yang sama pernyataannya gitu. Kecuali plusnya maksudnya ya, teman-teman ya. Kalau minusnya memang kan dia tidak boleh ditanami gitu ya. Oke, Pernyataan berikutnya adalah bukan bunga krokus yang ditanam di sekitar air mancur. Berarti sudah jelas krokus itu kita taruh di sepanjang jalan setapak ya teman-teman ya. Dan eceng gondok adalah di area sekitar air mancur. Yeay, betul ternyata jawaban Kalila ya. Nice job Kalila. Kalau dari jawaban Kalila tadi yang Missnya tulis, tulip ada di hamparan bunga, eceng gondok di air mancur, lalu dafodil di sepanjang gang, dan krokus di jalan setapak. Oke, nice job ya. Kalila dapat poin juga nih di soal ini. Yang lain semangat ya. Masih ada soal-soal berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Coba kita bahas dulu ya soalnya ya. Sekali lagi nice job ya, Kalila ya. Oke, kita bahas tugas nomor 7 dulu, teman-teman. Seragam sekolah Mary terdiri dari 3 blus. Blus biru, blus merah, muda, dan blus abu-abu. Ada 3 ya, teman-teman ya. Ada biru, ada pink, ada abu-abu mudahnya. Lalu celana panjangnya itu ada warna, dan untuk bawahannya itu ada celana panjang dan 2 rok. Ada rok pendek dan juga ada rok panjang. Itu untuk seragam sekolah Mary.
Sekarang, seragam sekolah Farida terdiri dari 4 blus, yaitu blus warna biru, merah, merah muda berarti pink ya, krem, dan juga abu-abu. Dan 2 rok. Roknya itu ada rok panjang dan juga rok pendek. Kira-kira berapa hari setiap anak perempuan dapat pergi ke sekolah tanpa mengganti seluruh pakaiannya? Berarti ini seperti soal yang tentang kafe itu nih. Ini ada di matematika perkembangan lagi nih teman-teman. Waktu itu ya, kalau kita mau memesan makanan, misalnya ada beberapa pilihan, pilihan minuman dan juga snack. Nah, itu kira-kira ada beberapa kemungkinan gitu ya. Jadi di sini kira-kira Mary dan Farida bisa eh, memungkinkan gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang adalah mix and match ya. Untuk baju-bajunya ini kira-kira berapa kali nih atau berapa pakaian gitu. Silakan ya. Boleh teman-teman coba jawab dulu. Silakan teman-teman dianalisa dulu ya. Oke, waktunya 2 menitan lagi ya. Coba teman-teman bisa cek dulu. Nah, kali ini kita pertempuran matematikanya sampai nomor 10 ya. Jadi sekitar 3 soal lagi setelah ini ya. Semangat teman-teman. Nah, ini clue-nya nih teman-teman. Ini ada beberapa kemungkinan nih ya. Berarti nanti tinggal teman-teman cek-cek nih kemungkinannya. Gitu, coba. Oke, teman-teman. Sayangnya sudah pukul 20 lewat 2. Sayangnya untuk soal kali ini belum ada yang dapat skor ya. It's okay. Kalau gitu kita bahas ya untuk pengelasan materi seperti ini. Jadi ini materi untuk bisa menentukan beberapa kemungkinan ya, teman-teman ya. Dengan beberapa pilihan juga. Yang dimana kita lihat di sini ada pakaian-pakaiannya ya, teman-teman. Ada blus biru, blus Masih bisa merah. menjawab. Oh, boleh dong. Apa nih, Kakak? Berarti berapa? Mencoba. Boleh dong. Berapa? Hmm.
Mary itu pergi ke sekolahnya 9 hari tanpa mengganti baju. Mm-mm. Kalau Faridah 8 hari tanpa Oke, mengganti. baik. Kalau gitu kita cek dulu ya, Raka ya, apakah jawabanmu betul atau tidak nih? Oke, good job. Terima kasih sudah mencoba. Coba ya, kita lihat dulu. Jadi nanti kata-kata ini kita akan ubah dengan huruf kapital, huruf pertamanya. Misalnya, blus biru jadi BB, blus merah jadi BM, blus krem BK, BA, RP, RPE, dan C. Gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan apa dalam soal yang perlu dijawab? Berapa hari setiap anak perempuan dapat pergi ke sekolah tanpa mengganti seluruh pakaiannya? Dimulai dari Mary. Kalau Mary itu dia hanya memiliki celana atau bawahan itu ada rok panjang, rok pendek, dan celana ya teman-teman. Ada 3 pilihan bawahan. Lalu sekarang kita bisa lihat kalau pilihan atasannya Mary juga cuma ada 3. Ada blus biru, blus merah, dan blus abu-abu. Sekarang kita akan buat set ya, kira-kira nanti akan seperti apa. Misalnya, untuk celana. Kalau celana itu berarti kalau blusnya ada 3, ada set seperti ini teman-teman. Celana dengan blus biru gitu ya, celana dengan blus merah, celana dengan blus abu-abu. Ada 3 gitu ya. Sedangkan untuk rok pendek juga ada 3. Berarti nanti di sini ada 3 set juga. Dan rok panjang juga pasti ada 3, karena di sini blusnya itu ada 3. Sehingga kalau kita jumlahkan, tinggal kita kali ya. 3 dikali 3 gitu ya. Karena di sini ada 3 set, ada 3 kemungkinan pakaian ya teman-teman. Ada 3 set. Tinggal kita kali. Di sini ada berapa set nih? Oh, ada 3 set. Berarti tinggal kita kali. 3 dikali 3 adalah 9 set. 9 hari ya. Yang dimana Mary bisa mengganti-ganti pakaiannya. Oke, yang pertama Raka betul ya, ada 9 ya untuk Mary ya. Sekarang kalau Farida. Kalau Farida itu dia hanya memiliki 2 bawahan ya teman-teman, rok panjang dan rok pendek. Tetapi kalau blusnya dia memiliki 4 blus atau 4 atasan teman-teman. Berarti untuk setnya itu nanti di setiap bawahan itu akan ada 4 blus ya. Rok pendek dengan blus biru, dengan blus merah, dengan blus krem, dan juga dengan blus abu-abu. Dan sekarang untuk rok pendek juga pasti sama, karena blusnya juga sama, ada 4. Berarti nanti kalau kita jumlahkan, set yang satu set itu dia ada 4 pakaian ya teman-teman, ada 4 outfit lah. Berarti kalau di sini ada 2 set, berarti tinggal kita kali 4 dikali 2 adalah 8. Sehingga untuk Farida dia bisa mengganti 8 hari pakaiannya. Wah, good job, jawaban Raka betul lagi ya. Wih, nice job Raka. Raka dapat poin lagi nih. Berarti Raka sekarang poinnya adalah 3 ya. Sementara Kalila 2 dan Medina 0. Semangat ya, Medina masih ada ini nih soal lagi nih. Oke, lanjut ke tugas nomor 8 ya, teman-teman ya. We almost go to the finish ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke finish nih. Sekarang kita bahas tugas nomor 8 dulu ya. Wah, tapi kayaknya kalau sampai 10 nggak akan cukup. Berarti nanti kita sampai nomor 9 dulu aja ya, teman-teman ya. Karena kan kita masih ada agenda next level nih setelah ini. Gitu ya. Yuk kita baca dulu tugasnya, teman-teman. Sepupu Peter dan Fadli menghabiskan hari Minggu bersama kakeknya. Peter meninggalkan rumah pukul 10 dan tiba di rumah kakeknya pukul 11.30. Fadli tiba di tempat kakeknya pukul 11. Meskipun dia tinggal lebih jauh dari Peter yang membutuhkan 45 menit lebih lama untuk sampai di rumah kakek daripada Peter. Kira-kira jam berapa ya Fadli meninggalkan rumah? Karena di sini tidak diketahui Fadli berangkatnya tuh jam berapa. Oke? Baik, yuk silakan coba teman-teman kerjakan dulu. Berarti sampai pukul 20:10. Wah, kayaknya kita cuma sampai nomor 8 nih teman-teman, sayangnya ya. Karena kita nanti 20:15 akan masuk ke agenda next level. Oke? Yuk coba dikerjakan dulu ya teman-teman ya.
Oke, 1 menit lagi guys, teman. Ada yang tahu tidak nih? Iya, Kalila ingin menjawab? Jam 8 lewat 45 menit. Jam berapa? 8 lewat 45 menit. Yes, betul itu jawabannya. Yeay, good job Kalila. Wah, Kalila dapat poin lagi ya. Wah, skornya berarti seri nih antara Kalila sama Raka ya. Oke, berarti jawabannya adalah 845. Kenapa 845? Sekarang kita coba bahas dulu ya. Pertanyaan apa dalam soal yang perlu dijawab? Jam berapa Fadli meninggalkan rumah? Nah, tahukah kita Fadli itu tiba di rumah kakeknya? Fadli itu tiba pukul 11, teman-teman. Lalu, di sini ternyata rumah Fadli itu lebih jauh daripada rumah Peter, 45 menit. Lebih lama harusnya untuk perjalanannya ya, teman-teman ya. Lalu, untuk Peter, untuk sampai ke sananya itu berapa menit? Berapa jam nih, teman-teman? Peter dari rumah pukul 10. Lalu katanya dia sampai atau tiba pukul 11.30. Berarti tinggal kita kurangi ya. 11.30 dikurang dengan 10. Berarti di perjalanan yaitu dia menempuh 1 jam 30 menit ya teman-teman untuk pergi ke rumah kakeknya. Ingat rumah Fadli itu lebih jauh daripada rumahnya Peter teman-teman. Lebih jauhnya berapa? Lebih jauhnya adalah 45 menit. Berarti nanti kita bisa tambahkan dulu. Kita mau tahu nih, kalau dari rumah Fadli ke rumah kakeknya butuh berapa menit perjalanan yang ditempuh ya. Kalau dari Peter itu 1 jam 30 menit, karena Fadli lebih jauh, kita tambahkan 45 menit. 1 jam 75 menit. Ingat, tapi kalau jam itu cuma sampai 60 menit ya. Jadi artinya Fadli untuk pergi ke rumah kakeknya butuh perjalanan 2 jam berapa? 2 jam 15 menit ya teman-teman ya. Nah, untuk Fadli menempuh perjalanan ke rumah kakeknya yaitu sekitar 2 jam 15 menitan. Oke, sekarang kita bisa tahu ya, Fadli itu sampai ke rumah kakeknya itu pukul 11. Berarti tinggal kita kurangi 11.00 dikurangi 2 jam 15 menit. Oke, 15 menitnya kita singkirkan dulu. Yang tadinya di jam 11, berarti sekarang kalau 2 jam sebelumnya itu berarti kayak gini. 2 jam, 1, 2. Nah, berarti dia itu kalau perjalanan yang ditempuh adalah 2 jam, sudah pasti berarti dia ada di jam 9. Tapi di sini kelebihan 15 menit, berarti 9.00 dikurang 15 menit. Hasilnya adalah 8.45. Yeay, good job ya. Nice job Kalila. Jawabanmu betul nih. Berarti untuk Fadli, dia itu berangkat dari rumah adalah pukul 8.45 menit. 85 menit, ya betul ya. 8 lewat 45 menit maksudnya. Oke deh, good job teman-teman semua. Sekarang kita ingin menyimpulkan dari pertarungan matematika ini ya. Selamat nih untuk teman-teman yang sudah berhasil memenangkan permainan pertarungan matematika ini. Miss Dania mau ini ya simpulkan ya kalau Raka itu tadi skornya adalah 3 ya. Kalila juga 3 nih. Sementara ya, kalau Medina semangat ya. Semoga nanti kalau ada eh, pertarungan matematika baik di Algonova lagi atau mungkin nanti di sekolah gitu ya. Nanti Medina bisa mencetak skor juga. Yeay, selamat ya untuk Raka dan Kalila yang sudah mencetak skor yaitu masing-masing 3. Oke deh, baik. Terima kasih teman-teman. Itu dia agenda pertama kita terkait pertarungan matematika. Kalau gitu, sekarang kita akan masuk ke agenda next level kita. Nah, kali ini boleh ya, teman-teman bisa sambil nyalakan kamera juga nih. Dan kalau mau teman-teman bisa sambil pakai filter yang ini ya. Nanti kita di akhir juga kita mau foto nih teman-teman. Nanti kita foto pakai topi ini ya, topi toga nih atau topi kelulusan. Gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalau ingin panggil ayah dan bundanya boleh nih, supaya nanti ayah bundanya juga bisa mengikuti agenda ini, karena ini agenda next level ya, yang mungkin harus dihadirkan bunda dan ayahnya. Gitu ya, Miss, Medina? orang tua aku lagi nggak ada di rumah. Oh, kalau Medina nggak ada di rumah, ya udah, nggak apa-apa. Kalau gitu nanti Medina bisa sampaikan ya, terkait Iya. next level ini ya. Oke deh, baik. Untuk Ayah Bunda Raka dan Kalila boleh ya kalau ingin bergabung ya. Miss Dania akan mulai
agendanya sekarang. Oke teman-teman, congratulations ya, selamat untuk teman-teman semua. Tidak terasa sudah 8 bulan lamanya nih kita berada di kelas ini ya, di kelas yang namanya Math Master. Miss Dania sangat bangga nih teman-teman, di 8 bulan ini teman-teman sudah memberikan yang terbaik ya untuk mempelajari matematika dan melatih logikanya bersama-sama. Betul, jadi kalau di Algonova itu di kelas matematikanya adalah untuk bisa melatih logika kita ya, seperti itu. Lebih kepada pemahaman logika kita, seperti itu ya. Yang artinya setelah 8 bulan lamanya ini Miss Dania bisa menyimpulkan kalau teman-teman semua sudah siap nih untuk kelas selanjutnya ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Wah, kenapa Miss Dania bisa bilang kalian sudah siap, sudah pantas untuk lanjut ke kelas berikutnya? Karena teman-teman sudah jauh lebih hebat dari sebelumnya ya. Yang mungkin di awal itu logikanya misalnya ya, kalau untuk perumpamaan kita masih di level 1, mungkin sekarang sudah di level yang berikutnya. Karena seperti yang Miss Dania bilang sebelumnya, logika itu dia akan semakin kuat dan semakin hebat jika kita terus latih atau kita terus beri makan. Seperti layaknya otot kita ya, otot kita itu nanti dia akan lebih kuat, lebih hebat kalau kita latihan, angkat beban misalnya. Nah, logika juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau lihat nih terkait next level. Untuk kelas berikutnya itu kira-kira teman-teman akan pelajari apa sih selanjutnya ya kalau dari learning journey-nya teman-teman, dari perjalanan pembelajaran teman-teman di Algonova. Karena seperti yang teman-teman tahu, Algonova itu kan sekolah ya teman-teman, yang sekolah internasional antara coding dan juga matematika dan juga desain ya. Dan di situ ada alurnya tuh. Jadi kira-kira kelas apa nih yang akan cocok akan dipelajari selanjutnya? Pilihan kelas pertama itu adalah coding. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah belajar coding ya, teman-teman, mungkin sekarang waktunya teman-teman atau sudah cocok nih teman-teman untuk mempelajari coding ya. Teman-teman bisa masuk nih ke kelas yang namanya Visual Programming. Teman-teman bisa lanjut ke kelas yang namanya Visual Programming. Yang dimana kelas Visual Programming ini nanti akan membahas lagi-lagi. Ada juga nih keterkaitan dari matematikanya, yaitu terkait logika. Bahkan ada satu modul yang namanya logika nih teman-teman. Itu kenapa Miss Dania bilang teman-teman itu cocok sekali nih masuk atau melanjutkan kelasnya di kelas Visual Programming, karena nanti teman-teman bisa membuat berbagai macam hal. Contohnya adalah pembuatan games. Jadi kalau coding itu serunya teman-teman juga bukan hanya membuat sesuatu, tapi juga melatih logikanya juga ya. Dan juga melatih skill dari logical thinking, computerized thinking gitu ya, computational thinking gitu ya. Sebagai contoh, nanti di kelas ini teman-teman akan bisa membuat chatbot. Chatbot itu apa? Chatbot itu adalah cikal bakal dari AI nih teman-teman. Jadi ini paling seru ya. Jadi ini adalah chatbot yang nanti teman-teman bisa bikin sendiri. Kalau mungkin teman-teman sering buat atau pernah gunakan chat GPT ya, ada nggak yang pernah pakai chat GPT nih? Atau mungkin ayah bundanya nih pernah ya pakai chat GPT ya. Nah, itu chat GPT-nya itu sebelumnya terinspirasi dari chatbot gitu ya teman-teman ya. Dan nanti di kelas ini teman-teman juga akan mempelajari tentang chatbot, bagaimana cara pembuatan chatbot seperti ini. Gitu, sehingga nanti banyak insight lah ya dari kelas ini juga. Nah, tapi ada beberapa pilihan juga. Kalau misalnya teman-teman mau lebih menantang, maka kelas lanjutannya itu teman-teman bisa lanjut di kelas yang namanya game design atau game developer gitu ya. Dan teman-teman juga bisa melatih terkait desainnya juga, atau teman-teman lebih suka mendesain. Nah, itu ada juga kelas namanya mendesain ya. Wah, oke, untuk ayah bunda ataupun teman-teman semuanya, Miss Dani ada info nih. Jadi, belum lama Algonova meluncurkan satu kelas lagi terkait matematika. Mungkin kalau teman-teman merasa kemarin di kelas kita itu matematikanya lebih kepada melatih logika kita, tapi tidak membahas mengenai materi yang sedang dipelajari di sekolah. Nah, pas banget nih kalau teman-teman membutuhkan bantuan, membutuhkan seperti tutoring ya teman-teman terkait pembelajaran matematikanya di kelas. Sekarang ada materi atau ada kelas yang namanya adalah Math Tutoring. Yang dimana Math Tutoring itu nanti silabusnya mengikuti apa yang nanti teman-teman akan dites dulu. Jadi kalau teman-teman mau ikut Math Tutoring nih, adalah level berikutnya dari Math Master ini teman-teman, itu teman-teman wajib trial class lagi.
wajib untuk mengikuti kelas percobaannya lagi. Karena di kelas percobaannya itu nanti teman-teman akan dites nih. Kira-kira silabus yang cocok untuk teman-teman itu apa? Nanti di sekolah misalnya teman-teman mau bahas apa itu nanti akan dipelajari di kelas tutoring gitu ya. Jadi tutornya itu akan membahas lebih kepada materi yang nanti teman-teman pelajari di sekolah gitu. Kalau Miss Dani sangat menyarankan kalau memang teman-teman lebih sukanya itu belajar matematika dan misalnya membutuhkan bantuan terkait pembelajaran matematika di sekolah. Nah, ini math tutoring sangat bagus nih teman-teman. Ini materi yang bagus banget, ini kelas baru yang bagus banget, yang dimana nanti benar-benar teman-teman di kelas itu bukan hanya membahas, tapi nanti akan banyak latihan juga terkait materi-materi yang sedang dipelajari di sekolah. Gitu, sesuai dengan tingkat kelasnya teman-teman. Misalnya sekarang teman-teman SMP, wah berarti nanti akan disesuaikan juga nih materinya apa gitu. Dan itu nanti dia lebih private gitu ya. Jadi teman-teman lebih enak nih. Jadi kayak benar-benar dibimbing ya untuk materinya. Nah, itu nanti untuk Medina kalau misalnya tidak ada ayah bundanya mungkin bisa disampaikan ya. Kalau Raka dan Kalila kalau ada ayah bundanya Miss Dania sih menyarankan math tutoring nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman ingin naik ke kelas 3 atau kelas 3 ingin lanjut ke SMA. Nah, itu kan butuh sekali tutor yang dimana terkait matematika tuh benar-benar bondingnya tuh sesuai dengan materi yang ada di sekolah. Nah, itu kalau teman-teman ingin tuh bisa banget untuk lanjut ke kelas yang namanya math tutoring gitu ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya apakah kalian sudah siap? Apakah tidak terlalu cepat? Menurut Miss Dania tidak terlalu cepat ya. Karena memang kalau silabus atau learning journey atau perjalanan pembelajaran teman-teman di Algonova itu sudah disesuaikan nih sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena teman-teman di 8 bulan ini sudah melatih logikanya menjadi lebih kuat dan makin hebat, Miss Dania yakin teman-teman juga akan bagus sih dan teman-teman juga akan sudah pantas nih untuk bisa lanjut ke misalnya kelas math tutoring atau misalnya teman-teman ingin mencoba programming yang tadi wah itu teman-teman apalagi tuh udah cocok banget seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman terkait apa namanya info terkait kelas berikutnya. Nah, untuk ayah dan bunda yang hadir kali ini, boleh ya, jangan sampai tertinggal. Jadi kalau biasanya tuh student-student yang sudah lulus ini nanti akan ada penawaran spesial juga ya terkait harganya gitu. Mungkin nanti akan terdapat diskon juga nih kalau misalnya teman-teman akan melanjutkan ke kelas berikutnya. Oke, jadi itu dia informasi terkait kelas berikutnya. Mungkin kalau ada Bunda dan ayahnya Raka dan Kalila ataupun Medina ingin tanya, boleh ya? Kita mau buka sesi tanya jawab dulu. Boleh, silakan yang ingin bertanya ya. Kira-kira dari Raka, Kalila, Medina ada yang ditanyakan? Atau Bunda ayah dari Raka, Kalila ingin ada yang ditanyakan? Silakan. Tadi kayaknya masih sih iklan itu. Boleh Raka. Raka kayaknya mau bertanya ya. Oh iya, malam Miss. Malam Bunda. Iya, mau tanya, kalau misalnya sesi lanjutan itu untuk jadwalnya pasti di-arrange lagi ya. Betul Terus Bunda. Mm-mm. kalau apa namanya programnya ini kan dia match sama Abonova, itu bisa di apa ya, maksudnya diskusi lagi kan kemarin ada beberapa option ya, Betul Bunda. kayak gitu. Terus Oh kalau harganya pun juga ini ada diskon lagi gitu ya. iya betul Bunda. Ada Hmm. lagi Bun? Kalau untuk piagamnya gitu, Miss, itu kapan ya? Ini sesi terakhir ya kalau nggak salah ya. Betul Bunda. Ya, hari ini sesi Hmm. terakhir ya. Ada lagi? Sambil Miss Dani jawab. Sementara itu dulu sih. Oh iya, boleh. Baik Bunda, Oh, Miss Dania izin menjawab ya. Jadi kalau iya, iya, untuk iya. kelas lanjutan Raka, yaitu misalnya ingin lanjut ke math tutoring yang tadi ya, jadi lebih intens terhadap apa matematika yang ada di kelasnya. Betul, jadi nanti akan ada penyesuaian jadwal lagi dan juga nanti biasanya ini lebih kepada intensif nih Bunda. Kalau misalnya terkait math tutoring. Jadi intensif itu benar-benar nanti Raka
akan dibimbing bisa jadi nih jadwalnya seminggu 2 kali Bunda gitu. Dan nanti akan membahas terkait apa yang Raka kuasai gitu ya, dan juga apa yang lagi dipelajari di kelas. Itu kenapa tadi Miss Dania sampaikan bahwa kalau method tutoring itu wajib untuk trial class lagi gitu, supaya nanti tutor yang berikutnya yang akan mengajar Raka sudah tahu nih, oh Raka berarti harus di sini nih akan mempelajari materi ini gitu, lebih kepada yang ini. Lalu terkait harga, wah betul banget Bunda. Nah, itu yang tadi Miss Dania sampaikan ya. Jadi kalau harga ini sudah pasti, apalagi kalau Raka sudah menyelesaikan kelas ini, nanti akan dapat diskon yang cukup menarik ya, penawaran cukup menarik juga dari Algonova nih Bunda. Karena kan ini seperti kelas apa ya? Alumni ya, kalau mungkin gampangnya mudahnya itu seperti kelas alumni, jadi nanti tentu saja akan ada harga spesial juga untuk Raka. Dan terkait piagam ataupun sertifikat itu nanti akan dikirimkan oleh tim Algonova langsung ya Bun. Nanti akan di reach out atau akan dihubungi secara private setelah kelas mungkin 2 sampai 5 hari kerja gitu. Nanti akan dikirimkan langsung kepada Raka gitu. Apakah sudah cukup menjawab Bunda? Iya, sementara itu dulu ya, Miss Dania. Terima Oke, kasih. boleh Bunda, terima kasih kembali. Kalau Kalila dan Medina mungkin ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Miss. Medina belum ya? Kalau Kalila? Enggak ada nih. Halo, malam. Enggak ada nih. Oh, nggak ada kalau Balikin. Kalila. Oke, baik. Hmm. Oke deh, baik. Nanti teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait kelas lanjutan, boleh juga ya. Teman-teman bisa WhatsApp Miss Dania. Atau mungkin nanti teman-teman untuk ayah dan bundanya ingin mendapatkan harga spesial terkait kelas lanjutan, boleh nanti bisa menghubungi admin kami ya, ayah dan bunda, untuk mendapatkan, untuk bisa meredeem harga spesial itu. Oke deh, baik. Terima kasih semua ayah dan bunda atas waktunya. Terima kasih juga untuk semuanya ya. Karena ini adalah kelas terakhir kita, Miss Dania mengucapkan mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, ayah dan bunda jika Miss Dania belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin di kelasnya masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Miss Dania sangat bangga sekali lagi untuk teman-teman, kepada Raka, Kalila, dan juga Medina karena sudah sejauh ini nih melatih logikanya ya. Lalu Miss Dania doakan semoga dimanapun kalian berada di kemudian harinya ya, di masa depan nanti semoga sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan ya, dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Oke deh, jadi itu dia dari Miss Dania. Sebelum kita tutup, kita mau foto yuk, terakhir yuk, biar kita bisa mengabadikan momen. Kalau bisa teman-teman pakai filter. Wih, aku udah pakai filter ya. Yuk, Kalila sama Medina boleh juga ya, dinyalakan dulu kameranya nih, kita mau foto nih terakhir ya, sebelum kita tidak bisa ketemu lagi nih teman-teman. Boleh ya? Apakah bisa Kalila dan Medina? Dinyalakan kameranya? Boleh ya. Pakai toga nih. Jadi ceritanya kita kayak hari kelulusan ya. Karena hari terakhir juga nih kita di kelas ini. Kalau Medina, bisa dinyalakan kameranya? Aku nggak bisa juga, Miss. Oh, nggak bisa ya. Kalau Kalila, bisa kah? Mhm. Nggak bisa. Filter juga nggak Oh, nggak bisa. bisa juga ya kali lo ya. Wah, ya udah deh kalau gitu sama Raka dulu aja ya fotonya. Teman-teman boleh kasih reaction ya Kalila sama Medina ya. Oke, kalau gitu Miss Dania hitung sampai 3 yuk teman-teman. Boleh berpose dulu ya. 1, 2, 3. Ih, lucu banget. Oke deh. Baik, teman-teman. Jadi itu dia dari Miss Dania hari ini. Sekian dari Miss Dania hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya kalau Miss Dania ada salah atau ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. See you next time, teman-teman. Dadah. Bye. Bye, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. Bye, Miss. Terima kasih Bye. buat semuanya. Iya, sama-sama ya teman-teman ya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Miss. Bye. Makasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bye-bye.